Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope, as always, you are in healthy condition. Semoga kondisi kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. So, today we are in the second meeting of online class. Hari ini kita ada pada pertemuan kedua kelas online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Our topic for today is about verb. Materi kita hari ini yaitu tentang verb. Apa itu verb? Ya, verb itu adalah kata kerja. Selanjutnya, verb itu terbagi dalam beberapa bagian. Ada 6. 1. Transitive verb. What is transitive verb? Apa itu transitive verb? Nanti kita akan bahas sama-sama. Yang kedua yaitu intransitive verb. Yang ketiga linking verb. Yang keempat auxiliary verb. Yang kelima regular verb. Yang keenam irregular verb. Nanti kita akan bahas satu-satu serta contoh dari kalimat masing-masing verb ini. Yang pertama yaitu transitive verb. Apa itu transitive verb? Transitive verb merupakan, boleh dibaca, kata kerja yang membutuhkan objek untuk melengkapi pengertiannya. Maka transitive verb tidak dapat berdiri sendiri tanpa noun atau pronoun. Noun itu apa? Ya, kata benda atau pronoun, kata ganti. Contoh kalimatnya, she makes a cake. Transitive verbnya yaitu ini yang ditebalkan serta digarisbawahi, yaitu makes. Makes ini adalah membuat. Makes ini adalah salah satu contoh dari transitive verb. Artinya apa? Ya, dia membuat sebuah kue. Yang kedua, we will play volleyball tomorrow. Kita akan bermain volley besok. Mana transitive verbnya? Ya, yaitu play, bermain. Jadi transitive verb ini akan membutuhkan objek. Jadi sesudah verb akan membutuhkan objek. Ini objeknya adalah cake dan ini play, objeknya adalah volleyball. Oke, selanjutnya yaitu intransitive verb. Yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek kalimat, atau berarti kebalikannya dari transitif. Kalau transitif membutuhkan objek, kalau intransitif tidak membutuhkan objek. Ini adalah beberapa contoh verb dari intransitif. Ada happen, arrive, play, disappear, laugh, cry, shine, speak. Ini contoh kalimatnya. I laugh when I see their jokes. Artinya, saya tertawa ketika saya melihat candaan mereka. Di sini artinya laugh di sini tidak membutuhkan objek. Jadi ketika I love itu sudah menjelaskan suatu kalimat, tidak membutuhkan objek sesudah ini. Yang kedua yaitu he speaks to his mother about his family. Dia berbicara kepada ibunya tentang keluarganya. Speaks di sini sebagai intransitif. Kata speaks atau speak ini menambahkan s karena subjeknya he. Kata speak ini dia tidak membutuhkan objek, jadi cukup kata speak saja. Yang ketiga yaitu linking verb. Apa itu linking verb? Linking verb merupakan, boleh dibaca, kata kerja yang berfungsi untuk menyambungkan satu kata dengan kata yang lainnya sehingga membentuk sebuah kalimat. Yang termasuk ke dalam linking verb adalah to be. To be itu ada apa aja? Am, is, are. Itu yang present. Adapun yang past tense, was, were. Selanjutnya ada been, appear, prove, become, continue, feel, look, smell, sound, taste. Linking verb ini jadi kurang lebih adalah kata kerja yang menyambungkan satu kata dengan kata lainnya sehingga membentuk suatu kalimat. Contoh kalimat pertama yaitu she is a teacher. Is di sini sebagai linking verb yang menyambungkan antara she dengan teacher. Artinya dia adalah seorang guru. Yang kedua, they feel happy when they hear the news. Artinya, mereka merasa bahagia ketika mereka mendengar berita. Nah, feel di sini adalah penyambung dari kata mereka dengan kondisi
happy atau bahagia ketika mereka mendengar berita. Ini adalah is, yaitu to be. Seperti yang disebutkan di sini, yang termasuk dalam linking verb adalah to be. Nah, ini adalah to be. Yang selanjutnya yaitu auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Adalah kata kerja yang muncul sebelum kata kerja utama atau main verb dalam suatu kalimat. Auxiliary verb terdiri dari be, do, have, can, could, will, would, shall, should, may, must, ought to. Contoh kalimatnya, I have a gift for you. Have di sini merupakan auxiliary verb. Nah, artinya adalah saya memiliki sebuah hadiah untuk kamu. Yang kedua yaitu we can do better than yesterday. Artinya kita bisa melakukan lebih baik dari kemarin. Can di sini seperti yang dikatakan di sini termasuk pada auxiliary verb. Yang selanjutnya yaitu regular verb. Apa itu regular verb? Kata kerja yang teratur karena semuanya berakhiran ed atau ed. Jadi setiap kata kerja regular atau regular verb itu ujungnya pasti ada kata ed. Atau setiap verb yang ujungnya berakhiran ed, maka dia masuk ke regular verb. Seperti kata study menjadi studied, ada kata ed. Kata walk yang artinya berjalan menjadi walk, ada kata ed. Ini merupakan verb 2 atau bentuk lampau dari verb 1. Cook menjadi cooked, ada kata ed, dan lain-lain. Ini merupakan contoh kalimatnya. Yang pertama, Andy walk through the bridge. Andy berjalan melalui jembatan. Walk di sini merupakan regular verb karena ada huruf ed di ujung. Bentuk utamanya yaitu walk tanpa kata ed. Kedua yaitu my mother cook fried chicken today. Cook di sini merupakan regular verb karena ada kata ed, dan masih banyak lagi regular verb. Silahkan dicari, masih banyak. Pokoknya yang ujungnya ed yaitu regular verb. Dan yang terakhir yaitu irregular verb. Apa itu irregular verb? Yaitu kebalikan dari regular verb. Kalau regular itu kata kerja yang beraturan. Nah, kalau irregular itu kata kerja yang tidak beraturan. Jadi untuk mengetahui bentuk verb kedua dan ketiganya, kita harus hafal betul atau melihat pada kamus. Contoh, go itu bentuk pertamanya, bentuk present. Bentuk lampaunya, bentuk keduanya yaitu when. Ini maknanya sama dengan go, yaitu pergi. Hanya digunakan ketika menceritakan cerita yang sudah terjadi atau lampau. Ini gone. Gone pun sama artinya dengan go. Nah, ini kan tidak beraturan. Bentuk pertamanya go, kedua when, ketiga gone. Berbeda dengan regular. Kalau regular kan ujungnya pasti berakhiran ed, semuanya beraturan. Nah, kalau ini kan tidak. Pertama ini, contoh yang kedua ini drink. Bentuk keduanya drunk, bentuk ketiganya drunk. Nah, ini maknanya sama, minum, ini minum, ini minum. Hanya bentuknya beda. Ini pakai i, ini pakai a, ini pakai u. Itu tidak beraturan seperti yang sudah disebutkan. Ini bentuk present atau saat ini, bentuk lampau, ini bentuk future atau masa depan. Yang bentuk ketiga eat, ate, dan eaten. Maknanya sama, yaitu makan. Nah, ini kan bentuknya tidak beraturan. Bentuk pertamanya eat, bentuk keduanya ate, bentuk ketiganya eaten. Tidak seperti yang regular, itu ada ujungnya ed semua. Ini 3 contoh. Nah, kita untuk apa? Bagaimana cara untuk mengetahui bentuk kedua dan bentuk ketiga dari suatu verb? Itu harus buka kamus agar kitanya tahu sumber dari kata tersebut. Nah, ini contoh kalimatnya. My sister drank avocado juice. Artinya, saudara perempuanku meminum jus alpukat. Nah, ini drank ini bentuk kedua dari drink. Maknanya sama, minum. Ini my uncle, ini salah, ada huruf D. Harusnya tidak ada. My uncle went to Jakarta with my aunt. Artinya pamanku pergi ke Jakarta bersama tanteku. Nah, when ini adalah bentuk lampau dari go, maknanya sama. Ini adalah 2 contoh kalimat dari irregular verb. Jadi, ada berapa jenis-jenis dari verb? Ya, ada 6. Apa saja? Boleh kita lihat lagi. Transitive verb,
intransitive verb, linking verb, auxiliary verb, regular verb, dan irregular verb. Nah, dari beberapa jenis verb tadi, Mister sudah kasih contoh-contoh kalimatnya. Banyak ini contoh verbnya yang bisa kalian gunakan. Nah, sekarang tugasnya ini. Please make 5 sentences by using verb. Tolong buat 5 kalimat menggunakan verb. Verbnya mau yang mana bebas. Mau pakai irregular verb, regular verb, auxiliary verb, linking verb, intransitive verb, maupun transitive verb. Yang penting 5 kalimat menggunakan verb. Silahkan ditulis materinya, lalu ditulis tugasnya. Nanti tugasnya silahkan fotokan, lalu dikirim ke Mister. Serta kirim foto kalian ketika sedang mengerjakan tugasnya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan, tulis di WhatsApp group. Nanti akan Mister jawab. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.